Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang komputer akuntansi, yaitu praktek soal PT Sejahtera. Nah, hari ini targetan saya adalah kita bisa membuat tutorial untuk menginputkan dokumen 11 sampai dengan dokumen 20. Nah, soal yang kita gunakan masih sama, yaitu PT Sejahtera kemarin, soal UKK tahun 2018 2019. Kita sudah sampai ke dokumen 10 kemarin. Nah, hari ini kita lanjut ke dokumen 11. Pencatatannya bagaimana? Nah, kita simak bareng-bareng. Nah, kita lihat dulu dokumen 11. Nah, di dokumen 11 ini ada transaksi nota kontan. Nota kontan ini adalah bukti transaksi bahwa kita melakukan penjualan secara tunai. Sehingga bukti yang kita terima ini bukan berupa faktur, tapi berupa nota. Nah, kita lihat dulu kop atasnya. Nah, kop atasnya adalah PT Sejahtera, berarti PT-nya kita. Kemudian kita jual kepada yang terhormat kontan. Nah, artinya kita mengirim barangnya kepada tuan kontan. Nah, karena atasnya adalah PT Sejahtera, PT-nya kita, maka kita bisa analisis bahwa ini adalah transaksinya penjualan secara tunai. Nah, cara pencatatannya yaitu kita buka Mayop. Nah, caranya kita klik sales karena ini transaksinya adalah penjualan, kemudian enter sales. Kemudian customer kita pilih, customernya adalah pelanggan tunai. Nah, kan kemarin dari awal kita sudah menyiapkan kalau ada penjualan secara tunai, maka kita buatkan satu kartu pelanggan yang namanya pelanggan tunai. Kita use customer. Terminnya adalah COD. Karena kita bayarnya tunai, itu kan tidak ada termin, ya kan? Kita jual barang dan kita langsung dapat uangnya, jadi tidak usah termin. Invoice kita masukkan, nomor bukti transaksinya adalah NK12-1. Tanggal transaksinya adalah tanggal 9 Desember. Kemudian customer PO-nya kosongi. Sip, kita isi jumlah barang yang kita jual 6. Samsung Galaxy Frame. Harganya 800.000. Kemudian 10 Samsung Galaxy V 900.000 harganya. Kemudian subtotal barang yang kita jual adalah 13.800.000. Kemudian ada diskon 2%. Nah, ini kan kita jarang menemui soal yang ada diskonnya. Nah, ini di sini ada soal diskonnya 2%. Maka kalau ada diskon seperti ini, cara memasukkannya kita bisa langsung isikan di sini kolom diskon ini. Kita kasih 2%, 2 saja, kemudian tab, dan di sini juga 2 lalu tab. Nah, kemudian freight biaya angkutnya adalah 135. Nah, total barang yang kita jual adalah setelah dikurangi diskonnya 13.524.000, biaya angkutnya 135.000, pajaknya taxnya 10% dari 13 juta ini menjadi 1.352.400. Nah, kemudian total penjualan tunai kita adalah 15.011.400 rupiah. Nah, ini sama
Rp15.011.400. Nah, makanya akan lebih baik jika soal UKK ini kalian cetak, sehingga kalian bisa mengerjakannya itu tidak harus bolak-balik buka file, tapi ada di sebelah komputermu. Nah, nanti itu mempermudah kalian dalam mengerjakan. Nah, kemudian karena ini adalah transaksinya penjualan tunai, maka kolom paid today ini harus diisi. Paid bayar today hari ini, dibayar hari ini. Nah, jadi kalau kamu jualnya tunai itu kan barang dikirim langsung bayar hari ini, ya kan? Nah, beda lagi kalau penjualannya kredit. Kamu barangnya kamu kirim hari ini, bayarnya besok-besok. Nah, itu kredit. Tapi kalau tunai, ngirim barangnya hari ini, ya harus dibayar hari ini juga. Maka di sini kolom paid today kita isi sebesar total amount, sebesar total penjualan tunai kita, yaitu 15.011.400. Nah, pastikan balance due-nya ini kosong. Nah, kalau ini sudah kosong berarti antara paid today dan total amount ini sudah sama. Nah, kemudian kita cek jurnalnya, Ctrl R. Nah, di sini kita bisa lihat penjualan secara tunai. Di sini ada 2 jurnal. Yang pertama yang atas ini SJ, ini adalah jurnal untuk mencatat penjualan secara kreditnya. Kemudian di sini kenapa kok dibilang penjualan secara kredit? Karena di sini muncul piutang, account receivable, ya kan? Tapi ada tapinya. Di jurnal yang kedua, account receivable-nya ini dikredit. Yang awalnya ini di debit, kemudian di jurnal kedua dia ditutup. Sehingga account receivable ini, piutang dagangnya ini nanti menjadi 0. Digantikan apa debitnya? Digantikan ini cash in bank. Ya kan, ini seperti DPHP, ya kan, di awalnya ada, tapi kemudian di bawah dia harus dihapus, dihilangkan. Awalnya ada tapi akhirnya dihilangkan, diganti dengan cash in bank. Nah, sehingga kalau ini diterjemahkan jurnalnya, debitnya adalah cash in bank 15.011.400, kreditnya adalah ini sales, freight out, dan freight collected. Nah, account receivable atau piutang dagangnya ini 15.011.400 ini, dan ini hangus, hilang. Karena ini debit, ini kredit. Sama nominalnya, debitnya 15 juta sekian, kreditnya 15 juta sekian, sama saja dengan 0. Kemudian kita oke. Setelah itu record. Nah, begitu caranya untuk mencatat transaksi penjualan tunai di Mayop. Nah, jadi yang terpenting adalah di sini kolom paid today ini. Kalau paid today diisi, maka transaksi itu diakui sebagai transaksi tunai. Nah, gitu ya. Kemudian dokumen 12, bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada pemegang kas kecil, perincian pengisian kembali dana kas kecil 2.475.000. Keterangan pengisian kembali dana kas kecil bulan Desember. Nah, kita lihat dulu kas kecil, kita ingat-ingat dulu ya. Kas kecil kita itu kan menggunakan metode apa? Fluktuatif atau tetap? Nah, kita lihat dulu di atas. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap, fluktuatif. Nah, kalau dananya tidak tetap, maka ketika ada transaksi pengeluaran kas kecil langsung dicatat. Nah, kita lihat dulu di soal.
Kemudian kita isikan. Kita isikan. Bagaimana cara pengisian kembali kas kecil. Dokumen 12 tadi ya. Bukti pengeluaran kas, pengisian kembali dana kas kecil, bukti pengeluaran kas. Maka di sini kita catatnya pada menu banking, kemudian spend money. Pay from account-nya kita bayar dari apa? Kita bayar dari akun cash in bank. Nomor bukti transaksinya adalah BKK 12-2. Tanggalnya 10 12 18. Yang kita keluarkan 2475. Kemudian memonya, pengisian kembali kas kecil. Akun yang dikredit adalah akun yang didebit adalah kas kecil. Kita lihat Ctrl R. Di sini kita bisa lihat kita keluarkan uang melalui akun cash in bank untuk menambah kas kecil. Jadi cash in banknya kita kredit, kita tambahkan, kita debit pada akun petty cash, sehingga kas kecil kita bertambah, tapi cash in bank kita berkurang karena untuk mengisi kas kecil tadi. Kalau sudah, kita oke, lalu record. Dokumen 13. Dokumen 13. Bukti penerimaan kas diterima dari Tuan Samsudin. Perincian harga pasar kendaraan vehikel 49 juta. Keterangan penjualan tunai satu-satunya kendaraan vehikel yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dokumen 13 ini kasusnya adalah kamu punya kendaraan ya kan, dijual, lakunya 49 juta. Perusahaan itu punya kendaraan, kemudian dijual, laku 49 juta. Bagaimanakah pencatatannya? Yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menjual aset, maka kita harus memperhitungkan depresiasinya atau penyusutannya dan harga aset yang kita hapuskan. Aset yang kita hapuskan, kendaraan ini harganya berapa? Kok tiba-tiba dijual muncul laku 49 juta. Kita harus cek dari atas, dari neraca saldonya dulu. Ini vehicle. Vehicle, kita punya kendaraan itu nominalnya adalah 96 juta, harganya 96 juta, dan punya penyusutan 38 juta. Tapi dijual laku 49 juta. Bagaimana cara pencatatannya? Ini yang akan kita hitung. Kemudian timbul pertanyaan, ketika kita jual laku pada harga 49 juta, itu kita untung atau rugi? Itu harus kita perhitungkan. Kita masukkan ke sini. Harga kendaraannya 96 juta, depresiasinya 38 juta. Ketika kita mau jual barang, maka harga barang dan depresiasi itu kan jadi satu. Ini jadi satu, artinya keduanya ini harus kita hapuskan karena kita jual, ya kan? Kita jual. Jadi
perusahaan sudah tidak menanggung depresiasi penyusutannya yang 38 juta ini, dan harga ini 96 juta ini harus kita hapus karena sudah tidak sesuai dengan harga kendaraannya. Nah, kita cek dulu dokumen 13 tadi. Nah, bukti penerimaan kas. Berarti kita masukkan pada menu. Karena ini adalah penjualan aset tetap dan bukan terjadi dari aktivitas piutang, maka kita catatnya pada menu banking, kemudian receive money. Ini receive menerima money, uang, menerima uang. Kemudian kita deposit to account, uang itu akan kita masukkan ke akun apa. Nah, ini karena dia 49 juta, maka kita masukkan pada akun cash in bank. Kita buang teks inklusifnya. Kemudian kita masukkan nomor bukti transaksinya, BKM 12-2, tanggal 11/12/18. Amount receive, uang yang kita terima 49 juta. Memonya penjualan kendaraan. Nah, kita cek. Kita masukkan akun yang akan kita kredit. Nah, yang pertama adalah kendaraannya dulu, vehicle. Vehicle-nya adalah 96 juta. Nah, kita kontrol R dulu. Nah, kenapa kok nilai dari vehicle itu harus kita kredit? Karena kan kendaraan itu kan karena kita jual, berarti kan harus dihapus, ya kan, dari aset kita. Kalau kamu jual mobil, apakah kamu akan memiliki nilai mobil itu? Kan tidak. Maka mobil itu akan menjadi milik orang yang membelinya, ya kan? Sehingga bagi kamu nilai 96 juta mobil itu ya harus dihapuskan karena kamu sudah tidak memiliki mobil itu. Nah, kemudian yang harus dihapuskan lagi adalah ini, penyusutannya atau depresiasinya. Nah, ketika kamu jual mobil, pasti mobil itu kan memiliki kelemahan, kekurangan, ya kan, misal bodinya peok, misalkan joknya rusak, kemudian bannya sudah tipis, remnya sudah mulai aus. Nah, itulah termasuk salah satu atau beberapa penyusutan dari kendaraan itu, ya kan. Nah, penyusutan itu ya maka harus kamu serahkan pada si pembeli juga. Jadi kamu sudah tidak punya kewajiban untuk memperbaiki dan menanggung nilai penyusutan ini 38 juta. Maka ini harus diserahkan kepada pembelinya. Nah, karena di sini akumulasi depresiasinya adalah kredit, ini harus kita nolkan, maka ini harus kita balik posisinya menjadi di debit. Jadi akumulasi depreciation vehicle debit 38 juta karena kita bertujuan mau menolkan nilai 38 juta ini. Oke, di sini kita ke sini, tab akumulasi depreciation vehicle. Main 38 juta, kan? Main 38 juta, benar. Nah, Ctrl R. Nah, akumulasi depreciation vehicle debit 38 juta. Nah, ini kalau di neracanya nanti vehicle
debit 96, kemudian ini kredit 96, maka menjadi 0. Terus accumulation depreciation vehicle debit 38, kemudian kredit 38, maka nanti hasilnya menjadi 0. Nah, ini loh. Kita cuma mau membalik ini saja tujuannya, mengenolkan dan membalik ini. Caranya mengenolkan ya kita balik. Ini debit 96, kredit 96, ya kan? Ini kredit 38, debit 38, kan nanti menjadi 0. Kemudian, nah ini kan masih ada out of balance 9 juta. Nah ini adalah selisih. Selisihnya rugi atau laba. Nah, maka untuk rugi atau laba ini kita taruh pada akun gain or loss sales vehicle. Nah, kita use account 9 juta. Ctrl R. Nah, maka di sini kita bisa lihat kita punya kendaraan 96 juta, ya kan? Kemudian kita jual laku pada harga 49 juta. Kita dapat uang 49 juta. Kemudian penyusutannya 38 juta. 9 juta ini adalah rugi penjualan kendaraan. Nah, kalau gain and loss-nya ini di posisinya kredit, maka itu menjadi laba. Nah, tapi karena ini posisinya di debit, maka ini menjadi rugi. Kita rugi menjual kendaraan itu ruginya 9 juta. Nah, ini. Dan kita oke. Lalu record. Nah. Selesai. Dokumen 14. Nah, kita lanjut ke dokumen 14. Bukti penerimaan kas diterima dari toko serasi nominal 16.500.000 jumlah diterima, pelunasan faktur tanggal 25 November 2018. Nah, karena ini adalah transaksinya penerimaan uang dari pelunasan piutang, maka kita tidak boleh pakai menu receive money ini. Kita akan gunakan menu sales receive payment. Kita terima pembayaran pelunasan piutang dari toko serasi. Kita pilih customernya toko serasi. Nah, di sini kita punya dua penjualan kepada toko serasi, tanggal 25 dan tanggal 19. Kita masukkan bank ID-nya, bukti transaksinya, BKM 12/3. Date tanggal 12 bulan 12 tahun 18. Kemudian amount receive, uang yang kita terima adalah 16.500.000. Nah, kan kita terima uang 16.500.000 ini untuk membayar piutangnya yang tanggal berapa. Nah, ini kan kita ada dua piutang ya kan ke toko serasi. Toko serasi itu mau bayar yang tanggal berapa? Pelunasan faktur FPJ 1111 tanggal 25 November. Oh, berarti dia mau melunasi yang atas ini. FPJ 1111 25 November. Maka pada kolom amount applied kita klik yang atas. Klik. Kemudian tab. Kemudian Ctrl R jurnalnya. Nah, karena kita terima uang dari pelunasan piutang, maka di sini cash in banknya debit, account receivable piutangnya dikredit, kas di banknya bertambah, piutangnya berkurang karena dilunasi, ya kan? Oke, lalu record, cancel. Dokumen 14 selesai. Dokumen 15. Nah, ini bukti pengeluaran kas dibayar kepada kas negara, keterangan PPN keluaran 8,5, PPN masukan 4 juta, utang PPh karyawan 125.
kas yang kita keluarkan adalah 4.625.000. Nah, bukti pengeluaran kas untuk membayar PPN. Berarti kita pakai menunya adalah banking, kemudian spend money, kemudian pay from account. Kita bayar pakai akun apa? Cash in bank karena lebih dari 1 juta. Cek number BKK 12-3, tanggalnya 13, 12, 18, amount 4625.000 ya. Memo pembayaran PPN masa bulan November. Kemudian di sini PPN keluarannya 8.500.000. PPN keluaran atau VAT out-nya ya. Kita isi VAT out 2 ya. 8.500.000. Kemudian PPN masukannya 4 juta. PPN masukan berarti VAT in. Main 4 juta. Kemudian utang PPh karyawan. Utang PPh karyawan itu akunnya adalah kita cari dulu akunnya. Income tax payable. Income tax payable. Income tax payable. Income tax payable. Kita coba cari dulu. Nah, income tax payable. Income tax payable, bener nggak akunnya? Income tax payable. Utang PPh karyawan. Utang pajak penghasilan, income tax payable, ya bener. Dokumen 15, mana tadi dokumen 15? Nah ini. Jurnalnya Ctrl R. Nah, sini cash in banknya kredit, kita mengeluarkan kas yaitu sebesar 4.625.000. VAT out PPN keluaran. Nah, PPN keluaran ini adalah kategorinya kelompoknya utang. Ini kodenya 2 ya. Nah, karena utang, ketika utang itu lunasi, maka di sini dia harus didebit. Nah, utang itu dibayarkan. Nah, utang PPh karyawan, utang PPN masukan. Nah, ini kita bayarkan, maka harus kita debit. Kemudian VAT in PPN masukan yang kita pungut dari pembelian, maka ini juga harus kita bayarkan. Nah, di sini dibayarkan kredit 4 juta. Ini masuknya kelompoknya harta ya, kodenya 1. Ketika ini dibayarkan, ini harus menjadi 0, maka harus dikredit. Kemudian income tax payable ini juga kelompoknya
utang, kodenya 2. Ketika utang itu dibayar, maka dia harus di debit atau dikurangi. Oke. Kemudian record. Dokumen 15 selesai. Dokumen 16 faktur. Nah, kop atasnya adalah PT Dian Persada. Berarti ini adalah dan ditujukan kepada PT Sejahtera, PT-nya kita. Nah, berarti faktur ini adalah faktur pembelian secara kredit. Berarti kita catat pada menu purchase, kemudian enter purchase. Supplier kita pilih, kita beli dari Dian Persada. Dian Persada terminnya 2/10 net 50 sama ya. Kemudian ID-nya LI4-12, tanggalnya 13/12/18. Bill, jumlah barang yang kita beli 22 Samsung Galaxy Frame, harganya 600.000. Kemudian 20 Samsung Galaxy V, harganya 600.000, totalnya 12 juta. Total pembelian kita 25.200.000, PPN-nya 10%, 2.520.000, totalnya adalah 27.720.000. Nah, P2D tidak usah diisi karena ini adalah pembelian secara kredit. Kalau P2D ini kamu isi, maka nanti ini kamu anggap pembeliannya secara tunai. Nah, padahal kita belinya secara kredit. Ctrl R. Nah, karena ini kita beli barang secara kredit, nganjuk alias ngutang, maka di sini utang dagang kita bertambah, account payable. Kemudian kita beli barang, otomatis merchandise inventory, persediaan barang kita juga bertambah. Kamu beli barang, ya kan? Kamu belinya secara kredit, ngutang, ya kan? Maka utangmu bertambah. Sini account payable. Kamu beli barang, maka persediaan barang dagangmu juga bertambah yang ada di gudang. Nah, di sini merchandise inventory-nya di debit. Kemudian kita oke, lalu record. Would you like to change the text code use? No. Dokumen 16 selesai. Dokumen 17. Dokumen 17. Faktur. PT Sejahtera mengirimkan faktur kepada toko Angel. Nah, berarti ini adalah transaksinya penjualan secara kredit. Nah, karena penjualan dijual barang 10 unit Samsung Galaxy Frame, Samsung Galaxy V. Harganya 800 dan 900.000. Total penjualannya adalah 17 juta. PPN 10%, 1,7, biaya angkut freight collected-nya 145.000. Sehingga total penjualan kreditnya adalah 18.845. Kita catat pada menu sales, kemudian enter sales. Kita pilih customernya, kita jual kepada siapa tadi? Toko Angel. Toko Angel. Terminnya adalah 1/10 net 30 sama invoice. Kita masukkan bukti transaksinya FPJ 12/3 tanggal 14 bulan 12 tahun 18. Ship barang yang kita kirim adalah 10 Samsung Galaxy Frame, harganya 800.000. Kemudian 10 Samsung Galaxy V, 900.000 harganya. Kemudian
ongkir freight collected-nya 145.000. Nah, total barang yang kita jual subtotalnya 17 juta, ongkirnya 145.000, pajaknya 1.700.000, sehingga total penjualan kredit kita adalah 18.845.000. 18.845. Jurnalnya seperti ini, Ctrl R. Nah, di sini yang kalian harus tahu, anak-anak, yaitu adalah cost of goods sold. Nah, di sini cost of goods sold-nya angkanya menjadi koma-koma. Kenapa? Karena persediaan barang dagang yang ada di Mayop ini, untuk nilainya dia menggunakan metode rata-rata. Jadi dalam menata barangnya, cost of goods sold, harga pokok penjualannya, dia menggunakan metode rata-rata, sehingga nilainya ya jumlah barang dibagi nominalnya, sehingga ketemu angka rata-ratanya ya koma-koma seperti ini. Tapi tidak apa-apa, nanti di penyesuaian nanti akan kita sesuaikan nilainya menjadi FIFO atau LIFO, ya tinggal tergantung soalnya. Kalau soalnya menginginkannya memang rata-rata, ya sudah, apa yang ada ini Mayop itu sudah menggunakan metode rata-rata, ya apa adanya ini, berarti kita tidak usah ganti tuh. Tapi kalau nanti kok di soal pas penyesuaian, kok penyesuaian itu mintanya FIFO, ya maka nanti harus kita sesuaikan untuk cost of goods sold-nya. Dan kita oke. Lalu record. Dokumen 17 selesai. Dokumen 18, voucher kas kecil. Nah, karena kas kecil kita menggunakan metodenya adalah fluktuatif, ingat setiap terjadi transaksi harus dicatat. Harus dicatat karena kita menggunakan metode fluktuatif. Dibayarkan kepada bengkel elektro nominal 550.000, keterangan pemeliharaan dan reparasi alat. Kita catat pada menu banking, spend money, pay from account-nya petty cash, nomor ceknya adalah VKK 12-5, tanggalnya 16 bulan 12 tahun 18, nominalnya adalah 550.000. Memonya pembayaran biaya reparasi. Akun yang didebit adalah maintenance and repair, beban pemeliharaan dan reparasi. Ctrl R. Jurnalnya debit beban reparasi, maintenance and repair expense, kreditnya adalah petty cash. Nah, oke. Lalu record. Nah, dokumen 19, bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas dibayar kepada PT Nusa Indah, utangnya 23.100, dendanya 231, sehingga kita harus membayar 23.331. Pelunasan faktur NP 811 tanggal 18 November. Jadi dokumen 19 ini kita mau membayar utang kita kepada pada PT Nusa Indah, tapi kita membayarnya telat, sehingga kita kena denda. Dendanya adalah ini 231. Nah, caranya karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang, maka kita akan menggunakan menu pay bill, yaitu ini, purchase pay bill, bayar tagihan. Kita pilih suppliernya, kita bayar ke siapa? PT Nusa Indah. PT Nusa Indah. Nah, di sini kan, ini kita punya dua pembelian
atau 2 utang ke PT Nusa Indah. Nah, ini yang akan kita lunasi adalah ini 23.100 ini. Tapi kena denda. Kita isikan nomor ceknya. Bukti transaksinya BKK 12-4, tanggalnya 20 12 18, amountnya 23.331. Nah, ya kan. Kemudian amount applied kita klik di atas karena kita mau melunasi yang ini ya, yang tanggal 18 ini ya. Kita klik. Kemudian tab. Nah, ini kan masih ada out of balance-nya kan, kita masukkan ke sini. Finance kita klik dan tab. Nah, sudah kosong. Jadi finance charge ini untuk mengisikan denda yang harus kita bayar. Kita Ctrl R. Nah, ternyata jurnal yang pertama, cash disbursement, pengeluaran kas. Kita mau mengeluarkan cash in bank, uang kita berkurang 23.331 untuk membayar utangnya 23.100 dan dendanya adalah 231. Nah, di sini untuk akun denda di sini masih belum ada akunnya. Berarti setup link akun kita untuk denda itu belum kita isi dengan benar. Maka ini harus kita isi. Kita oke dulu. Caranya kita klik setup link account, pilih yang purchase, kemudian ini I'll pay charge for late payment. Saya bayar biaya keterlambatan. Centang. Akunnya adalah Letfish Expand. Letfish Expand. Mana ini? Ini. Nah, Letfish Expand. Letfish Expand ini adalah akun untuk membayar denda. Ya kan? Kita oke. Kemudian kita Ctrl R lagi. Nah, ini sudah muncul. Letfish Expand, beban denda keterlambatan. Nah, itu. Kita oke. Lalu record. Nah, dokumen 19 sudah selesai. Sekarang kita ke dokumen 20. Dokumen 20 faktur. PT Sejahtera mengirim kepada toko Kencana 15 unit Samsung Galaxy Fam dan 10 unit Samsung Galaxy V. Totalnya subtotalnya 22 juta. PPN 10% 2.200.000. Freight collected biaya angkutnya 35.000 sehingga total penjualan kreditnya adalah 24.235. Nah, ini penjualan kredit ya, karena kopnya adalah kopnya kita dan kita mengirim, kita tujukan kepada customer kita, yaitu toko Kencana. Kita catat dengan cara klik sales, kemudian enter sales. Kita pilih customernya, kita jual ke siapa ini? Toko Kencana. Toko Kencana. Ini toko Kencana. Terminnya 1/10 net 30 sama. Invoice, nomor bukti transaksinya adalah FPJ 12-4. PO-nya ini aja 0110. SIP 15 Samsung Galaxy Fam, harganya 800.000. Kemudian 10 Samsung Galaxy V, harganya 1 juta. Subtotalnya 22 juta. Freight biaya angkut, ongkirnya berapa tadi? Freight collected ongkirnya 35.000. 35.000. Pajaknya 2.200.000 sehingga total penjualan kredit kita adalah 24.235.000. Ctrl R. Nah, ini ya.
jurnalnya ya. Karena kita jual barang secara kredit, maka muncul akun receivable atau piutang. Nilai penjualan kita, salesnya adalah 22 juta. Pajaknya 10%, 2.200.000. Freight collected, biaya angkut, ongkirnya 35.000. Ini cost of goods sold-nya debit. Kemudian merchandise inventory-nya kredit, karena persediaan barang dagang kita kan berkurang, ya kan, karena kita jual, barangnya keluar. Oke, lalu record, cancel, selesai, dokumen 20. Nah, jadi begitulah caranya untuk menginputkan transaksi PT Sejahtera mulai dari dokumen 11 sampai dengan dokumen 20. Semoga itu bermanfaat, dan nanti akan kita sambung lagi untuk dokumen 21 sampai selesai. Kemudian nanti akan kita